Bayangkan sebuah skenario di mana rudal hipersonik Tiongkok meluncur dengan kecepatan Mach 10, terlalu cepat untuk dihentikan oleh pertahanan Amerika. Dalam hitungan detik, target strategis Amerika Serikat bisa musnah tanpa peringatan. Ini bukan sekadar teori, ini adalah ancaman nyata yang tengah berkembang dalam perlombaan senjata global. Namun, Amerika tidak tinggal diam. Jawabannya, senjata laser berenergi tinggi yang mampu menghancurkan ancaman secepat kecepatan cahaya. Ancaman rudal hipersonik di kawasan Timur Tengah. Israel bukan satu-satunya negara yang merasa terancam. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga semakin waspada terhadap kemampuan rudal Iran. Iran telah lama menggunakan drone dan rudal untuk mendukung kelompok proksi di Lebanon, Yaman, dan Irak. Dengan tambahan teknologi hipersonik, keseimbangan militer di kawasan bisa berubah drastis. Jika Iran benar-benar mengoperasikan rudal Fatah dengan efektivitas yang diklaim, maka negara-negara di Timur Tengah akan dipaksa untuk mempercepat investasi di pertahanan udara mutakhir, termasuk sistem laser dan interseptor hipersonik. Senjata laser sebagai solusi masa depan. Jika rudal hipersonik sulit dicegat dengan sistem tradisional, bagaimana dengan teknologi yang bergerak secepat cahaya? Senjata laser menjadi alternatif yang menjanjikan. Berbeda dengan rudal pencegat yang harus memprediksi jalur target, laser dapat menyerang langsung dalam waktu nyata. Selain lebih cepat dan akurat, laser jauh lebih murah dibandingkan rudal pencegat konvensional yang harganya bisa mencapai jutaan dolar per unit. Kompetisi global dalam teknologi laser. Bukan hanya Amerika Serikat yang melihat potensi senjata laser. China dan Rusia juga berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini. China bahkan berencana memasang senjata laser pada jet tempur siluman J-20 mereka. Sementara itu, Rusia telah mengerjakan sistem laser sejak era Perang Dingin, termasuk proyek anti-satelit yang terus berkembang hingga saat ini. Persaingan untuk menguasai teknologi ini semakin intens. Proyek laser Amerika Serikat yang menjanjikan. Amerika Serikat telah mengontrak perusahaan pertahanan terbesar seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman untuk mengembangkan laser tempur canggih. Salah satu proyek unggulan adalah SHIELD, Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, senjata laser yang dirancang untuk dipasang pada jet tempur. Lockheed Martin telah berhasil mengembangkan Lance, laser ringan berenergi tinggi yang dapat segera diintegrasikan ke dalam pesawat tempur generasi berikutnya. Masa depan jet tempur laser AS. Jet tempur generasi ke-6 Amerika Serikat yang dikembangkan dalam program NGAD, Next Generation Air Dominance, kemungkinan besar akan dilengkapi senjata laser. Desainnya mengusung teknologi siluman, sensor canggih, dan persenjataan internal yang mampu menghadapi ancaman udara masa depan. Jika berhasil diterapkan, pesawat ini bisa menjadi game changer dalam strategi militer Amerika Serikat, menjadikannya negara pertama yang memiliki pesawat tempur dengan senjata laser operasional. Tantangan dalam implementasi senjata laser. Meskipun menjanjikan, penerapan senjata laser di medan tempur menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah konsumsi daya yang sangat besar. Untuk menghasilkan sinar laser berenergi tinggi yang dapat menghancurkan rudal hipersonik dalam hitungan detik, sistem ini memerlukan sumber daya yang stabil dan berkelanjutan. Saat ini, para insinyur sedang mencari solusi untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi yang efisien, termasuk penggunaan baterai canggih dan reaktor mini untuk kapal perang serta pesawat tempur. Pengujian dan perkembangan teknologi laser AS. Sejak tahun 2022, Lockheed Martin telah mengirimkan Lance ke Angkatan Udara Amerika untuk diuji lebih lanjut. Uji coba dilakukan dalam berbagai kondisi, termasuk simulasi pertempuran udara dan pertahanan dari serangan rudal. Dalam beberapa eksperimen, laser berhasil mengenai target bergerak dengan akurasi tinggi, membuktikan potensinya sebagai sistem pertahanan masa depan. Namun, masih ada kendala dalam integrasi dengan pesawat tempur yang membutuhkan desain ulang agar dapat mengakomodasi sistem laser tanpa mengorbankan performa aerodinamisnya. Peran kapal perang dan sistem pertahanan darat. Selain jet tempur, Angkatan Laut AS juga sedang mengembangkan sistem laser berbasis kapal.
Kapal perang seperti USS Samuel diproyeksikan akan dipersenjatai dengan senjata laser berdaya tinggi untuk menghadapi ancaman rudal hipersonik dan drone serangan cepat. Sistem pertahanan darat pun tidak ketinggalan. Prototip laser berbasis kendaraan sudah diuji untuk melindungi pangkalan militer dari ancaman udara. Dengan kemampuan menembak tanpa batas selama terhubung ke sumber daya, teknologi ini diharapkan dapat menggantikan sistem rudal pertahanan udara konvensional dalam dekade mendatang. Perkembangan senjata laser Cina dan Rusia. Sementara itu, Cina dan Rusia juga terus mengembangkan sistem laser mereka. Cina telah mengumumkan rencana untuk melengkapi drone tempur dan kapal perang mereka dengan senjata laser yang dapat digunakan untuk menembak jatuh drone dan rudal musuh. Rusia, dengan proyek Sokol Eslon dan sistem PURESVET, berfokus pada laser berbasis darat dan pesawat untuk menghadapi ancaman dari satelit dan rudal balistik. Kedua negara ini tidak ingin tertinggal dalam perlombaan senjata energi tinggi, dan mereka terus mengalokasikan dana besar untuk pengembangan teknologi ini. Dampak strategis dan perubahan doktrin militer. Dengan semakin dekatnya penerapan senjata laser dalam pertempuran nyata, doktrin militer global akan mengalami perubahan besar. Senjata yang mengandalkan kecepatan dan daya ledak tinggi mungkin tidak lagi mendominasi medan perang jika sistem laser menjadi standar pertahanan. Serangan udara dan rudal mungkin harus lebih mengandalkan kecepatan dan manuver yang lebih kompleks untuk menghindari deteksi dan penghancuran instan oleh laser. Ini akan mendorong pengembangan teknologi siluman yang lebih canggih serta sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan sistem laser musuh. Prospek masa depan laser sebagai senjata utama. Saat ini, senjata laser masih berada dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya menggantikan sistem persenjataan tradisional. Namun, jika teknologi ini berhasil diterapkan secara luas, maka konsep peperangan modern akan berubah drastis. Pertahanan berbasis laser bisa membuat serangan rudal hipersonik menjadi usang, sementara pesawat tempur dan kapal perang bisa mengandalkan senjata yang tidak pernah kehabisan amunisi. Jika Amerika berhasil menerapkan teknologi ini lebih cepat dari rivalnya, maka dominasi militer mereka bisa tetap bertahan di tengah ancaman yang terus berkembang. Kesimpulan, siapa yang akan mendominasi medan perang masa depan? Perlombaan antara rudal hipersonik dan senjata laser kini menjadi ajang persaingan teknologi militer paling menentukan di abad ke-21. Dengan investasi besar dari AS, China, dan Rusia, masa depan peperangan akan sangat bergantung pada siapa yang lebih dulu mampu menerjunkan teknologi ini secara efektif. Akankah senjata laser benar-benar menjadi perisai tak tertembus yang mengakhiri dominasi rudal hipersonik? Ataukah para insinyur di Cina dan Rusia akan menemukan cara untuk mengatasi ancaman ini? Jawabannya akan menentukan keseimbangan kekuatan dunia dalam beberapa dekade mendatang.